berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati untuk Cici Koko dan juga berkati untuk kami semua agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Nah, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Kalau kalian siap, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan kita yang hidup. Are you ready? Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Masih semangat adik-adik? Kita harus tetap semangat ya, karena ada kasih Tuhan yang menyertai kita dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Jadi, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita nyanyikan dari terbit matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kalau di waktu ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ajar kami untuk duduk diam, membuka setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk menerima setiap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Hari ini Cici mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Namanya adalah Saulus. Orang ini sebelumnya itu tidak percaya sama Yesus, bahkan membenci para pengikut Yesus. Tapi pada akhirnya Saulus ini mengalami pertobatan loh adik-adik. Wah, apa tuh pertobatan? Adik-adik ada yang tahu? Ya, jadi pertobatan itu artinya seseorang ini sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah atau yang tidak benar di mata Tuhan, dan seseorang ini mau untuk mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan berkomitmen tidak akan mengulanginya kembali. Nah adik-adik, kenapa ya si Saulus ini yang tadinya jahat kok akhirnya bisa mengalami perubahan dalam hidupnya? Nah, kita cari tahu yuk adik-adik sama-sama dari firman Tuhan hari ini. Oke, jadi waktu Yesus masih di dunia, Yesus itu mengadakan banyak sekali mukjizat. Misalnya banyak orang yang tadinya tuh sakit, contohnya kayak gak bisa jalan, gak bisa melihat, gak bisa mendengar, tapi Tuhan itu menyembuhkannya. Adik-adik pasti pernah dengar ceritanya ya. Wah, adik-adik, tapi ternyata ada aja nih orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Bahkan Yesus itu akhirnya disalibkan dan dikubur oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak percaya sama Yesus. Setelah Yesus disalibkan dan dikubur, apakah Yesus benar-benar mati? Tidak ya adik-adik, karena pada hari ketiga Yesus bangkit di antara orang mati. Dan sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus ini bilang nih sama murid-muridnya, kalau murid-murid Yesus ini tidak akan sendiri walaupun nanti Yesus udah ke surga, tapi Yesus akan mengirim seorang penolong. Penolongnya siapa ya? Penolong ini adalah Roh Kudus. Dan benar adik-adik, Roh Kudus ini memenuhi murid-murid Yesus dengan penuh kuasa. Murid-murid Yesus yang telah percaya sama Yesus nih, mereka ini akhirnya rindu dan mau memberitakan Yesus kepada semua orang, agar semua orang bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika kita percaya sama Yesus. Nah adik-adik, akhirnya murid-murid Yesus ini pada saat itu menggemparkan kota Yerusalem. Ada begitu banyak sekali orang-orang yang akhirnya percaya pesan yang disampaikan murid-muridnya ini tentang Yesus. Dan mereka ini akhirnya diselamatkan karena telah percaya sama Yesus. Nah, semakin hari semakin banyak orang yang percaya sama Yesus. Orang-orang yang baru percaya ini juga mulai pergi ke daerah lain, pergi lagi ke daerah lain, dan mulai memberitakan Yesus kepada lebih banyak orang lain. Tapi ada aja nih adik-adik, orang-orang yang membenci Yesus. Hal ini membuat mereka tuh jadi marah, karena mereka nggak mau nih kalau ada banyak orang yang akhirnya percaya sama Yesus. Banyak orang yang melayani Yesus, banyak orang yang memuji Yesus. Nah adik-adik, salah satu orang yang nggak suka ini adalah Saulus namanya. Saulus begitu berusaha agar orang-orang yang percaya sama Yesus tadi itu, termasuk murid-muridnya Yesus, agar bisa diam dan berhenti menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Nah adik-adik,
Suatu hari, seorang Kristen bernama Stefanus, ia dilempari batu. Wah, adik-adik bayangin, tubuhnya ini dilempari batu sampai mati. Karena kenapa Stefanus ini dibunuh? Karena Stefanus ini percaya sama Yesus. Wah, Saulus pada saat itu seneng banget adik-adik, karena ia bisa melihat salah satu pengikut Yesus ini mati dilempari batu. Tapi ia tidak puas sampai di situ. Saulus ini akhirnya menghadap kepada imam besar untuk izin nih pergi ke kota Damsyik, karena ia mau menangkap orang-orang lain yang percaya sama Yesus di sana. Dan Saulus ini juga mau memasukkan mereka atau orang-orang yang percaya sama Yesus ini ke penjara. Wah, jahat banget ya adik-adik. Nah, singkat cerita, akhirnya Saulus ini melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Tetapi di sana terjadi suatu hal adik-adik. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi si Saulus itu, sampai akhirnya ia jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba terdengar suatu suara loh adik-adik. Kita dengar ya suaranya adik-adik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, setelah si Saulus mendengar suara itu, Saulus bingung dong. Hah? Siapa yang tadi ngomong? Siapa yang tadi ngomong sama Saulus? Akhirnya ia bertanya nih, siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu menjawab lagi loh adik-adik. Kita dengar lagi ya adik-adik suaranya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana seseorang akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah adik-adik, akhirnya Saulus ini mencoba bangun saat itu. Tetapi sesuatu terjadi pada diri Saulus. Ia tidak bisa melihat. Ia menjadi buta adik-adik. Sampai selama 3 hari Saulus tidak bisa makan, tidak bisa minum adik-adik. Dan pada saat itu ia akhirnya mulai berdoa sama Tuhan. Ia merenung atas apa yang telah ia perbuat. Dan akhirnya apa adik-adik? Saulus ini sadar dan ia merasa sangat bersalah karena mencoba untuk menyakiti orang-orang Kristen atau pengikut Yesus. Pada saat itu Saulus akhirnya menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pada saat itu juga Saulus mengalami perubahan, ia mengalami pertobatan, dan ia tentunya juga percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, dari firman Tuhan mengenai kisah Saulus, kita sama-sama mau merenungkan hal ini ya. Kenapa ya kok Saulus akhirnya bisa berubah? Yang tadinya dia jahat, bahkan sampai mau menyakiti orang-orang yang percaya sama Yesus, mau ditangkap, mau dimasukin ke penjara. Tapi ia menjadi Saulus yang akhirnya bisa percaya sama Yesus. Kenapa ya adik-adik? Jawabannya adalah hal ini karena ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, Yesus itu sanggup loh adik-adik mengubah setiap perasaan dan bahkan pikiran kita. Coba adik-adik, sekarang Cici mau tanya, ada nggak di sini di antara adik-adik atau Cici yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa? Ada? Tentunya tidak ada ya adik-adik, karena setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan dan berdosa. Tapi adik-adik tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Karena adik-adik, Cici, atau siapapun selalu punya kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Dan supaya kita bisa sanggup untuk berubah, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita selalu membutuhkan pengampunan dan pertolongan dari Tuhan Yesus ya. Ya adik-adik, Cici juga punya 2 kata penting dari firman Tuhan hari ini yang kita mau tanam dalam hati kita ya.
Jadi Cici punya dua kata penting. Dua kata penting ini adalah keselamatan dan percaya. Apa adik-adik? Keselamatan dan percaya. Adik-adik bisa ikutin ya yang di rumah ya. Keselamatan dan percaya. Adik-adik tahu bahwa antara dua kata ini punya hubungan yang sangat erat loh. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang tanya, atau lingkungan kalian mungkin ada yang tanya, atau mungkin adik-adik sempat bertanya dalam hati kalian, bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Jawabannya hanya satu adik-adik, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, dari kata tadi yang ada kata keselamatan dan juga percaya, itu juga akan jadi ayat hafalan kita pada hari ini ya. Kita mau hafalin sama-sama, jadi adik-adik perhatikan ayat hafalannya baik-baik, dan kita mau hafalin bareng-bareng, dan tentunya kita mau simpan dalam hati kita ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dengan doa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan. Tuhan, dari kisah Saulus ini kami sama-sama mau belajar tentang pertobatan. Tuhan, kami juga memohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan, atas setiap dosa yang mungkin pernah kami lakukan. Kami mohon ampun ya Bapa, dan kami percaya Tuhan kalau kami juga mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi, tapi kami tidak sanggup untuk melakukan ini sendirian. Kami percaya Bapa bahwa kami akan terus membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk melewati ini semua ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau percaya, terus percaya kepada Tuhan, dan kami mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya di dalam kehidupan kami dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan yang selalu melindungi, berikan kami kesehatan, kekuatan. Kalau di antara kami juga akan ada yang melakukan aktivitas bersekolah, Tuhan juga memberkati sekolah kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk papa mama, untuk kakak kami, untuk adik kami. Tuhan berkati, jagai mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya ya. God bless you. Teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you.
Halo adik-adik Live Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di Gereja Bethlehem Surya Kencana pada jam 8, 11, dan 5 sore akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.